Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cara. Ada seorang rekan bertanya kepada saya, bagaimana kok memindahkan file dari uh, hasil ekspor Syscodes ke APBDes di dalam MonepDD itu kok angkanya tidak bisa sesuai. Jadi ini adalah template di MonepDD. Nah, beberapa waktu lalu saya sudah mengolah data, memindahkan data dari Syscodes ke PDF, kemudian dari PDF ke Excel. Nah, data dari Syscodes yang sudah saya buat itu mengambil filenya di laporan penganggaran 1B. Ini laporan penganggaran 1B. Ini sudah diolah ke Excel, jadi tidak dalam bentuk PDF lagi. Datanya seperti ini, yang 1B. Ini bidang penyelenggaraan, kemudian belanja-belanja, kegiatannya apa saja, ini besarnya. Kemudian saya mengambil RAP ADD, ini datanya seperti ini, sudah diolah. Sebenarnya ini tinggal masukkan ya. Ini ADD, kemudian ini adalah DD, dari dana desa, anggaran dari dana desa. Yang mau ini hasil dari Syscodes, mau kita pindahkan ke template APBDes yang ada di dalam MonepDD. Nah, template APBDes yang MonepDD ini saya agak modifikasi sedikit untuk mempermudah pekerjaan. Terutama di sini saya tambahkan ada sub dan induk. Misalnya jika yang 1B ini dipecah berdasarkan RAP, misalnya contoh begini, 1B 1108 penyediaan personal pemerintah desa bersumber dari dana desa. Di 1B ini kan, di 1B ini hanya dia langsung semuanya satu RAP sekaligus. Tetapi di dana desa ini ternyata ada dua kegiatan yang jumlahnya 19 juta yang masuk di dalam kegiatan penyediaan personal pemerintah desa. Nah, ini nanti kita pecah di dalam APBDes yang akan kita upload ke MonepDD. Nah, karena dia pecah, kode di sini adalah sub, menjadi sub. Ini nanti akan berubah putih ya ketika kita mengisikan angka 123 misalnya. Nah, dia akan berubah putih sendiri. Kemudian kita tagging di sini sesuai dengan yang ada di dalam MonepDD. Kemudian ada lagi tagging di Permendes 8, misalnya kita ketik angka 3, maka akan muncul usaha ekonomi produktif. Misalnya 15 akan muncul gaji dan tunjangan Kades. Kemudian di SDGs juga seperti itu. Ketika kita tagging misalnya 9, dia akan muncul infrastruktur di sini ya. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika belum ada angkanya, maka ini tidak ada yang aktif. Apa artinya semuanya belum bisa tidak terbaca. Jadi kita membedakan yang mana yang sudah ada dan mana yang tidak. Nah, saya ingin membagikan full satu APBD sini sampai jadi ya. Jadi mungkin nanti ada yang dipercepat atau sebagainya. Nah, kita mulai dari kita melihat 1B. Ini kita hilangkan misalnya yang tidak ada kode sumber dana dari mana, kita hilangkan saja. Kita kasih filter ya. Nah, kita ambil yang ada sumbernya saja. Nah, sekarang kita masuk. Kalau di sini kan kita lihat ada tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa, BPJS, ini jaminan sosial, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, dan operasional BPD, insentif RT RW. Itu biasanya tidak kita pecah. Jadi tinggal kita copy, misalnya kepala desa, kemudian perangkat desa, kemudian jaminan sosial, BPJS, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, ini semuanya ADD semua ya sumbernya. Kemudian operasional BPD dan penyediaan insentif operasional RT RW. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam template-nya MonepDD. Tinggal kita copy kan ya. Ini kemarin juga ada yang bertanya, nah sedangkan ini sudah sesuai ya dengan di dalam Syscodes nomor rekening, kode rekeningnya.
Nah, ini kalau seperti ini kebacanya itu masih dalam teks ya. Nah, saya juga memberikan rumus di sini. Ini rumusnya untuk mengetahui jumlah DD atau ADD yang sudah teranggarkan di sini berapa jumlahnya. Nanti akan pagunya akan kita jumlahkan kurangi dengan daftar belanjanya. Nah, misalnya seperti ini nanti ADD-nya akan muncul. Kita double klik misalnya, angkanya muncul ya, karena ini sudah menjadi angka, number kira-kira seperti itu. Nah, ini kita klik, 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 klik. Nah, kemudian kita lihat lagi ke 1B. Setelah insentif RT RW, maka berikutnya adalah kode 1108. Itu penyediaan operasional pemerintah desa bersumber dari dana desa. Itu sumbernya adalah DDS, dana desa. Nah, di sini kita tidak menemukan kode 1108. Makanya kita harus insert row di sini. Cara insertnya tinggal kita tekan Ctrl, Shift, tekan plus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita kopikan kode rekeningnya. Karena dia di sini adalah 1108, maka yang 7 ini kita ganti dengan 8. Kemudian kita lihat di RAP. Di RAP ini ada 2, ada 3 malah. Maka di dalam APBDes-nya juga kita pecah menjadi 3, sehingga kita di sini kasih 1 dulu. Lalu kita insert 2 lagi. Row. Ya. Lalu yang 1B ini penyediaan personal bersumber dari dana kita copy, kita pakai paste spesial, nanti belakangnya akan kita tambahin ya. Kemudian ini kita copy ke 2 ini kasih angka 2 dan ini kasih angka 3. Selain itu kita bisa cek di sini sebagai sub. Nah, ini sub ya. Paste dan paste. Ini tidak ada tagging, tapi di dalam laporan realisasi yang tahun sebelumnya ini di tagging antara sub dan induk. Nah, nanti yang akan di tagging adalah di sini saja. Nah, kemudian kita masuk ke RAP-nya dan desa, karena di sini yang ada membaginya. Kemudian kita klik di sini, tinggal kita copy, kita tambahkan ke yang satu ini. Kita tekan F2 ya. Paste. Kemudian kita kopikan angkanya biar tidak tercopy semua di monep DD-nya, template-nya. Nah, sudah muncul ya, sudah putih. Ini jangan lupa kita kasih sumber DD, sumber dananya, sehingga akan muncul di atas ini ya. Kemudian yang keduanya adalah pencegahan kekurangan sosial, copy, paste lagi kita sini. Berikutnya yang ketiga, dukungan acara seremonial. Jumlahnya 6.700.000. Nah, kita boleh menambahkan ini ya. Karena ini kan kondisinya template ya, artinya ini hanya bentuk yang disediakan bagi kita dan ketika dimasukkan ke sistem terbaca. Nah, bagaimana dengan yang di sini ya? Tidak terbaca karena dia hanya membaca sheet A sampai dengan sheet J di dalam monep DD. Nah, kita lanjut. Kalau yang tidak ada bagaimana ya? Kita kosongkan saja nanti. Kita biarkan aja nanti toh tidak terbaca juga di monep DD. Oke, yang ini sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke 1401. Kita lihat di template-nya apakah ada 1401. Nah, ternyata ada ya.
Jadi kita lihat di RAP-nya. Apakah akan dipecah RAP DD-nya? 1401. Ini ada 3 kegiatan. Nah, 3 kegiatan ya. Berarti kita pecah juga ini. 1401 sudah ada 1 di atasnya, berarti kita tinggal insert 2 row lagi. Insert, tinggal kita copy. Nah, karena ini anggaran yang menggunakan DD, maka di sini kita ganti dengan DD. Jadi kita tidak terpaku full pada anggaran yang sudah ada di dalam unit DD ini. 1, 2, 3. Kemudian kita copy, misalnya 1 musrenbang, copy, F2. Nah, kenapa ini sudah kuning? Karena ini sudah saya review sebelumnya ya. Jadi saya sudah review, tapi rekan yang mengerjakannya tidak ketemu, akhirnya ya saya buat menjadi tutorial. Ini sub, nanti non subpros ini nanti di tagging di Monet BD setelah kita upload. Kemudian yang kedua, musdesus penetapan BLT, copy, F2, jumlahnya kok kayaknya mudah ya, harusnya mudah ya. Kemudian berikutnya adalah 3, namanya adalah ini ya. Nah, mengapa harus kita tambahkan ada nama di belakangnya ini agar mempermudah kita dalam membuat laporan realisasi suatu saat nanti. Ini kita tambahkan karena kodenya seperti ini agar mudah nanti untuk kita menyinkronkannya ke data Syscodes yang ada di desa. Nah, ini akan dipakai selama 1 tahun. Oke, itu kemudian masuk lagi ke penyelenggaraan PAUD. Nah, kita lihat nih, DD juga. Jadi kita ikut urutan ini. Ketika dia minta DD ya kita cari RAP DD. Ketika kemudian urutannya adalah RAP ADD, kita cari RAP ADD. PAUD. Di bawah ini adalah PAUD. Nah, ini penyelenggaraan PAUD ya. Jadi penyelenggaraan PAUD Pulau Ginsit ada 2, penyelenggaraan PAUD Dusun Teras. Nah, kita ambil yang ini saja karena tidak ada perbedaan yang signifikan. Nanti kita akan dalam realisasinya, laporan realisasi tentu kita lebih mudah melihatnya, kecuali dia berbeda. Tadi 2101 ini ya. Kita masukkan di sini. Jumlahnya 2600. 2101 yang dari DD. Ini induk. Berikutnya telah lagi penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat 2103. Apakah di sini ada 2103? Nah, 2103-nya tidak ada, berarti kita insert. Oke. Copy, paste. Ini ganti jadi 3. Kita ambil namanya di 1B. Kita kopikan ke sini. Kemudian kita tambahkan keterangannya dari RAP. Nah, pelatihan guru PAUD. Nah, 2103. Kasih keterangannya sini. Ini DD.
Jumlah anggarannya 15. Kemudian kita lihat 1B lagi adalah penyelenggaraan posyandu 2202. Apakah ada 2202? Ini ya, ada 2202. Kita lihat di rapnya apakah dipecah atau tidak. Nah, ini dipecah 1, 2, 3 ya. Maka ini kita insert 2202. 2202 ya. Ini tadi 2203. 2103 ya mestinya ya. 2103 harusnya di sini. Sorry. 2103. Kita pindahkan. 2103. Kita pindahkan ke sini. 103. Ini kita delete saja. Nah, yang ini tadi 222. 2-nya 3 kali. Kita lagi ya. Ya. Ini ada 3, maka ini kita insert 2 kali. Kita kopikan. Isi 1, 2, 3. Lalu kita ambil judul subjudul kegiatannya, copy. Mengapa kita pisahkan? Karena anggarannya cukup besar dan bisa jadi salah satunya ada mengalami perubahan, jadi kita lebih mudah, lebih akurat dalam membuat laporan realisasi suatu saat. 1, oke. Ini jadi sub ya. Kalau mau kita tagging nanti pun boleh, karena sini sudah kita kasih angkanya, urutannya. Kemudian penyelenggaraan cempaka. F2 propaste, kita copy ini. Yang ketiganya nah, data ini ketika kita masukkan di dalam UNEP-DD bisa jadi suatu saat akan berubah karena diperlukan kebutuhan detail kegiatannya. Nanti di UNEP-DD-nya bisa diubah ya, bisa dipecah lagi kalau sudah diupload ke sana. Nah, ini adalah awal untuk kita upload ke sana. Kemudian ada pembangunan rehabilitasi pengerasan jalan 2310. Apakah ada 2310? Ini ada ya. Nah, kita lihat di 2310 adalah DD. Apakah dipecah? 2310. Oh, ini sudah 1 ya. Berarti tidak dipecah, tinggal kita kopikan. Ini sebagai induk. Ini namanya jumlahnya induk dan di sini kita kasih sarpras non PKTD saja dulu. Nanti di dalam UNEP-DD-nya dia akan membaca ketika dia akan ketahuan ketika kita masukkan upah apakah dia PKTD atau non PKTD. Nah, di atas tadi tidak ada yang fisik. Kita lanjut lagi yang 1B. Berikutnya adalah 2414. 2414.
23, tidak ada 2414, maka kita insert. Kita copy. 13-nya kita ganti 14. Kita ambil namanya di 1B. Kita pastikan, kita lihat di tab-nya bantuan jamban WC. Ini bantuan hibah untuk warga. Hibah ini ya. Hanya menyediakan material. Berarti kegiatan ini adalah kegiatan non surplus karena tidak menambah aset desa, seharusnya seperti itu. Nah, tapi apabila video saya ini salah, silakan yang lebih paham untuk mengoreksi yang telah saya buat ini agar menjadi lebih baik di masa depan. Nah, karena ini hibah tadi, maka kita masukkan ke non surplus. Karena ketika dieksekusi APBDes-nya tidak menambah jumlah nilai aset desa di dalam Siskudes. Nah, itu kira-kira penjelasan yang pernah saya dengar seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, 2417 juga tidak ada, maka 2417, ini tadi 2414 tadi ya, kita ubah dulu yang 3-nya jadi 4. 2414, maka kita tambahkan lagi 2417, kita tambah 1 row. 14-nya kita ganti jadi 17. Kegiatannya apa? Taman. Oke. Taman-taman bermain. Nah, kita lihat di anggarannya. Karena dia DD, kita lihat RAM-nya di DD. Nah, karena di sini adalah 77 juta jumlahnya. Ketika kita lihat ini taman 77 juta, berarti dia tidak pecah. Tinggal kita copy. Artinya ini induk. Nah, kemudian di sini ada upah apa segala macam. Karena ini taman menjadi aset desa, maka kegiatannya adalah kegiatan surplus. DD nilainya ini adalah induk dan surplus. Oke, berikutnya adalah penyelenggaraan Bleho 2602. 2602 juga tidak ada, kita insert juga. Paste. Kegiatannya penyediaan beliho bagi masyarakat, informasi untuk masyarakat. Copy 26. Anggarannya ini non surplus ya, hanya baliho, tidak usah kita sebut surplus. Berikutnya adalah penguatan peningkatan kapasitas tenaga keamanan 3102. 3102 tidak ada, yang ada 3103, maka kita insert 3103. Kita copy ke atasnya, karena dia 2, berarti ini ada 2 yang terselect. Copy, paste 3102. Kita ambil nama kegiatannya di 1B.
sumbernya adalah DD, tambahkan. Kita lihat seperti apa anggarannya. Ada operasional handset 19 juta, apakah sama dengan 1B? Oke, sama ya. Kita ambil. Kenapa kita harus mengambil nama ini? Untuk mempermudahkan ketika kita cross check dengan pemerintah desa. Jumlahnya adalah 19.800.000. Induk dan non surplus. Kemudian ada pembinaan LKMD 3402. 3402 sudah ada. Kita lihat 3402 77. Oke ya, ini ya. Ini rapnya. Sampai di sini 7.700. Kopikan F2 strip paste. ADD-nya kita ganti dengan DD. Jumlahnya adalah 7.700.000. Ini adalah induk non surplus. Berikutnya adalah pembinaan PKK 3403. 3403 ada pembinaan PKK. Kita lihat kegiatannya. Ada 1 peralatan PKK, ada 2. Ini pelatihan. 4. Oke, nanti kita lihat ya. 3, 4, 5, 6 ya. Ini salah waktu entry di Siskudes bisa jadi, nanti kita uji. Kita bisa lihat kembali. Jadi ada 5, maka di sini kita insert 5. Nah, kegiatannya beda-beda. 3, 4, 5. Row. Pembinaan PKK-nya. Karena di sini dari DD, kita lanjut ya dari DD 1. Kita kopikan. Paste 2. Oke, ini menjadi sub. Nah, kita ambil data yang pertama adalah bantuan peletan dan perlengkapan. Ini non surplus jadinya. Yang keduanya pelatihan. Anggarannya 6 juta. Ketiga, penyuluhan. Jumlah anggarannya 6.200.000. Keempat, penyuluhan lagi.
Berikutnya kelimanya, oke. Oke, ini semuanya non surplus. Setelah itu masuk ke 4202. 4 tidak ada 4202, tim set. Copy, naikkan ke atas. Kita ganti 90 jadi 02. Terus copy kegiatannya 1B. Ini juga dari DD. Kita lihat rapnya di DD 192. Ini hanya satu. Kita copy. Dua. Jumlahnya 192. Induk. Karena ini bantuan, maka non surplus yang akan diserahkan kepada masyarakat ini. Berikutnya adalah peningkatan kapasitas perangkat desa 4301. 4301 tidak ada, kita insert. Kita kopikan. Kita ambil di 1B nama induknya. Ini dari DD. Kita kembali ke DD, kapasitas kepala desa. Oke, dia hanya ada satu. Kita kopikan. Karena ini judulnya tetap peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatannya apa ya kita tidak tahu ya. Kita tuliskan sama saja. Itu saat mungkin akan dirubah jadi peningkatan kapasitas kepala desa. Jenis mata diklatnya peningkatan kapasitas kepala desa juga. Jumlahnya ini sama ini. Kita ambil di sini saja, sama saja. Atau kalau ragu kita tetap ambil di sini biar lebih konsisten. Copy. Ini juga induk. Kemudian peningkatan kapasitas perangkat desa 4302. 4302 sudah tersedia. Kita lihat apakah pecah. Pecah ya. Ini karena masing-masing ada jenis peningkatan. Ini malah update profil desa berbasis SDGs. Ini bukan peningkatan sebenarnya, tapi ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sama verifikasi, ini kan administrasi ya, administrasi desa. Tapi ya tidak apa-apa karena kita mengikuti yang ada di Siskudes, kita ikut saja. Ada 4, maka di sini kita insert 4 juga. Kita insert 3 row. Kita kopikan ini. Sini kita kasih 1, 2, 3, dan 4. Kita kasih nama sub kegiatannya. Jumlahnya kasih. Kemudian berikutnya
close. Nah, sini tadi ya. Yang pindah. Lima 9. Yang ketiga ambil lagi. Ini kita ganti. Kemudian yang keempat ini sub semua. Dan non surplus. Oh, ini induk ya. Kemudian kita lihat lagi di peningkatan kapasitas BPD 4303. Ada berapa kegiatan? Hanya ada satu, pelatihan kapasitas BPD judulnya ya. Jumlahnya 22 juta. Ini induk. Berikutnya adalah pembentukan BUMDes persiapan. Ini 4601. 4601 tidak tersedia. Kita insert. Copy, paste, 5-nya kita ganti dengan 6. Ini kita ganti 01. Nama ya. Ini nambah kayaknya ya. To DLL kita ada ambil DLL. Oh, enggak ada ya. Yang ada silpa. Kita lanjut pakai ini saja. Jumlahnya copy. Ini DLL. Apakah ada DLL ya? Nanti kita cek di template aslinya. Non surplus. Kemudian kita lihat lagi berikutnya ini penanganan keadaan mendesak DD 53. Penanganan keadaan mendesak ada 531. Kita lihat di DD 51 KPM ya. Ya. Kita kopikan. Induk dan non surplus sisa 25 juta. Kita lihat ada penerimaan pembayaran 7 juta. Kita masukkan. Ini silpa tahun sebelumnya. Kita masuk sini. Kemudian karena tidak saya buat ini, kita lihat di sini 32 390.
32390 sama ya. Jadi kita penyertaan modal desa, kita ambil ini aja. Copy dan paste spesial. Nah, jadi 0 nih. Oke, ini jumlah pembiayaan yang dari Dede. Artinya anggaran ini sudah pas, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, kita lihat di atasnya. Nah, mengapa ada 32390? Karena ini ditambah dengan ini. Penyertaan modal desa. Nah, harusnya ini mungkin dipisah ya. Ini dari Dede sih. Oh ya, 32390 ini dari Dede. Ya sudah, dari Dede. Ini adalah penyertaan modal desa. Karena yang ini kita jumlahkannya hanya sampai di sini saja. Nah, kita jumlahkan ini. Ini tidak termasuk Dede. Nah, mengapa harus kita buat seperti ini? Bisa saja misalnya ini salah. Nah, kalau ini saya kasih DDS, caps lock-nya masuk. Ini ada selisih. Ini berbeda. Walaupun di sini juga 0 nilainya. Kira-kira begitu. Itu fungsi kita membuat kontrolnya seperti ini. Jadi kita kembalikan ke ADD. Nah, ini template APBDes ini sudah layak untuk di-upload ke Monep.dd. Kira-kira seperti ini yang bisa saya simulasikan dengan data real yang ada, dan mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman sekalian. Selamat bekerja.